Pengadilan Negeri PN Tebo menggelar sidang putusan pada perkara asusila anak di bawah umur pada Senin 11 Desember 2023. Dalam kasus ini, terdakwa Budi yang merupakan pria suku anak dalam SAD dituntut 7 tahun penjara dalam kasus asusila anak remaja berusia 13 tahun. Sidang dipimpin Hakim Ketua yang juga Ketua PNT Bodia Astuti Biftafiatun. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Wiradani Damanik, wartawan Tribun Jambi untuk Anda. Rekan Wiradani Damanik, silakan laporannya rekan. Ya, selamat sore rekan Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar bahwasanya Pengadilan Negeri Tebo pada hari kemarin Senin menggelar sidang putusan terhadap kasus asusila anak yang melibatkan suku anak dalam, satu pria suku anak dalam bernama Budi sebagai pelaku. Nah, perjalanan sidang ini tidak dihadiri oleh terdakwa, sebab sebelumnya pada Kamis yang lalu terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh pengadilan negeri karena memenuhi tuntutan massa dari kelompok suku anak dalam Jambi. Nah, putusan hakim ini menjadi perbincangan publik, khususnya di Kabupaten Dembo, karena terdakwa divonis oleh majelis hakim yang dipimpin oleh uh, dia selaku hakim ketua yang juga sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tebo memutuskan bahwasanya vonis yang dijatuhkan terhadap Budi ini hanya 3 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Nah, sementara itu pada sidang tuntutan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Tebo menuntut terdakwa dengan 7 tahun penjara, yaitu dengan ancaman melakukan pemaksaan persetubuhan dengannya. Nah, akhirnya putusan hakim ini menjadi perbincangan publik karena ada hal-hal yang dinilai janggal, sebab sebelumnya penangguhan yang diberikan kepada terdakwa menyepakati dan mewajibkan untuk terdakwa hadir di dalam persidangan sidang putusan. Tetapi sidang itu diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Nah, pakar hukum Universitas Jambi yang kami wawancarai menilai bahwasanya wajib hukumnya bahwa di dalam sidang putusan perkara umum terdakwa wajib hadir. Nah, ada beberapa hal yang kejanggalan yang disorot oleh masyarakat sehingga dalam akibat kasus ini gerakan mahasiswa di Kabupaten Tebo juga akan berencana melakukan aksi penuntutan kepada eh, Pengadilan Negeri Tebo menyoal kasus ini karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban. Nah, ayah korban sendiri kami wawancarai tadi bahwasanya dia tidak menerima bahwa putusan itu hanya 3 bulan kepada terdakwa. Menurut dia bahwa sampai saat ini itu justru melukai hatinya di dalam mencari rasa keadilan, di mana kasus ini perjalanannya sangat panjang, di mana korban melapor sebanyak 5 kali ke polisi, 3 kali ke Polsek 7 Koto Ilir, 2 kali ke Polres Tebo, tapi tidak ditangkap-tangkap pelakunya. Setelah viral, setelah dia kemudian membuat video viral, itu baru ditangkap oleh polisi. Nah, ternyata pada akhirnya vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 3 bulan dengan pertimbangan sosiokultural oleh majelis hakim, yaitu bahwa pelaku berasal dari suku anak dalam. Nah, eh, sejauh ini itu ya informasi yang dapat saya laporkan rekan Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik rekan Wiradani Damanik, wartawan Tribun Jambi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Humas PN Tebo, Julian Leonardo Marbun, JPU Hari Anggara, dan Anang, ayah korban.
Hari ini sudah dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum, terdakwa Budi dibacakan putusannya baru saja. Terdakwa Budi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa Budi tadi dihukum dengan hukuman 3 bulan penjara dan pidana denda 10 juta. Apabila tidak bisa dibayarkan maka menjalani pidana penjara 1 bulan tambahan. Alasan kita pun menetapkan 3 bulan itu apa? Ya, tadi sudah jelas juga dibacakan di persidangan. B tadi dari tuntutan kita seperti apa, Bang? Baik, terima kasih. Seperti tadi yang sama-sama kita dengarkan, bahwa terdakwa Budi Juki sebelumnya dituntut oleh penuntut umum 7 tahun. Dan pasal yang dituntut tadi adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Namun dengan mendengar sebelum tadi diputus selama 3 bulan. Pasal yang dituntut adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Terhadap putusan itu kami akan diskusikan kepada Bapak petugas pelaksanaan hukum. Saya minta keadilan anak saya yang telah diperkosa yang bernama Budi. Tolong Pak, diadili. Saya udah orang tidak punya, anak dirusak. Sakit hati saya Pak, sejak kecil saya piara anak saya menghidupi semua pontang-panting. Sudah umur 13 tahun ini terjadi perkosaan Pak. Saya minta keadilan sama penegak hukum semuanya. Kami telah mengadu ke Kapolsek, tapi sama Pak Kapolsek saya diarahkan suruh ke Polres, dan saya pun sudah ke Polres Tebo. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.